Halo teman-teman, selamat datang ke WJP Channel. Kali ini kita mau bahas yang baru diumumkan sama Sony ZA-10. Barangnya belum ada, tapi mungkin kita bisa bincang-bincang dulu. Apakah cocok ZVE10 untuk YouTube dan selebgram dan untuk vlogger masa kini? Mari kita simak videonya. Tampilan spek itu aku taruh di layar, itu speknya ada di background ya. Kenapa ini dia keluar ZE10? Dia itu evolusi dari ZV1. Mereka lebih konsennya ke videographer atau vlogger atau YouTube gitu. Karena fiturnya aku lihat ya, kalau sekilas lihat dari videonya itu dia ada bisa kayak autofocus ke produk showcase-nya. Jadi kita udah nggak usah kayak tutup gitu, tapi dia langsung kasih lihat, dia bisa langsung fokusnya cepat gitu. Yang aku lihat ada 3, dia ada produk showcase, terus buttonnya udah langsung di atas, dia langsung dipencet di atas gitu. Dan ketiga ini yang aku mau coba nih, kalau misalnya aku ada unitnya, dia bisa ada satu tombol itu langsung fokus blur, bokeh langsung. Nah, itu apakah pakai kit lens pun bisa? Nah, itu kita penasaran. Karena kalau lihat dari review dari Sony gitu, ZV1 juga bisa seperti itu. Nah, ZV-E10 juga bisa begitu. Apakah pakai kit lens bisa tambah blurnya? Karena kalau kit lens itu kan 1650 dengan aperture-nya 3,5 sampai 5,6. Makin zoom dia makin cahaya makin kecil. Nah, dengan tombol itu apakah dia tetap bisa blur? Nah, kalau itu mungkin itu menjadi salah satu breakthrough dan plus point. Udah yang product showcase, terus buttonnya, dan ketiga itu bisa yang auto blur. Dan ini juga langsung bisa udah ada WinMAF-nya langsung di atas gitu. Seperti kayak ZV1, dia udah langsung taruh WinMAF, udah seperti kayak mic boom gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong Sony A73 atau A6600, A6400 gitu, yuk harus taruh lagi yang lebih besar lagi, wireless mic atau yang boom gitu. Sedangkan kalau itu dia udah sediain dengan udah ada WinMAF-nya. Nah, terus sensornya udah APS-C, udah jauh lebih besar daripada yang ZV1 itu kan 1 inci. Kalau yang sekarang ini udah APS-C dan dia juga bisa fungsi sebagai webcam. Nah, menurut teman-teman ini sebenarnya cocok untuk siapa sih? Kalau aku lihat ini lebih cocok untuk orang-orang yang vlogger, selebgram, yang mau upgrade dari 1 inci itu, dia mau lebih versatile, lebih ke APS-C dengan udah ada tilting screen, langsung kita bisa lihat dari samping seperti ZV1. Kalau kita ngomong misalnya kayak Sony A6400 kan dia tiltingnya 180 derajat dari belakang gitu ke atas gitu. Oh, ini dia dari samping gitu. Nah, dan bisa tuker-tuker lensa lah. ZV-10 itu kira-kira kapan available-nya? Kalau berdasarkan sumber dari Sony itu secepat mungkin. Kalau sekarang Juli, harusnya kita harap di Agustus September udah ada di Indonesia available. Dan kemungkinan harga itu di angka 10 jutaan lebih ya. Jadi sebenarnya final verdict itu menurut saya itu kalau ini saya menurut pribadi saya ya. Karena saya sendiri pun saya juga pakai Sony A73. Jadi menurut pribadi saya ini sebenarnya ZVE10 ini sudah termasuk intermediate ya. Udah termasuk intermediate kamera. Karena dia udah bisa interchangeable lens. Tapi menambah berat dan overall size. Yang kita mau waktu ZV1 itu kan karena dia itu udah built-in lens 2470 loh. Dari f1.8 sampai 2,8. Dan itu langsung udah all in one di dalam ya. Tapi kalau ini dia udah lebih besar tapi bisa interchangeable lens, kita bisa ganti yang f1.4 atau apa. Nah, teman-teman tinggal dipilih aja. Misalnya body only aja sekarang kira-kira yang akan di retail rencananya akan di angka 10 jutaan. Mungkin tambah body kit tambah 1 juta, 1,5 lagi, berarti angkanya 11 lebih atau 12, kita nggak tahu ya. Kalau mau upgrade lagi yang cukup bagus, misalnya yang lebih wide lagi, misalnya di lensa Sony 10-18 mili f4 itu juga di angka 7 jutaan teman-teman. Berarti artinya kalau body only 10 juta tambah
lensa tambahan 10-18 itu udah mencapai 17 jutaan. Atau Tamron 11-20 f2,8 itu di angka 9,8 jutaan ya per bulan ini, per bulan Juli. Jadi itu hampir kira-kira 20 jutaan, teman-teman. Nah, jadi itu akan menjadi pertimbangan untuk teman-teman untuk upgrade, harus beli lensa baru, atau memang teman-teman udah ada lensanya. Nah, itu beda cerita lagi. Udah ada lensanya, bisa saling ganti, udah ada lensa Sony-nya misalnya. Kalau yang belum ada, cuman berharapkan pakai kit lens, ya menurut aku sih kurang. Harus ada di cukup sih untuk all around lens, tapi kalau mau yang jauh lebih bagus dengan aperture yang ada tambahan blur, bisa hampir 20 jutaan. Kecuali satu poin ya, yang tadi saya bilang itu, kalau autofocus blurnya dengan kit lens aja bisa autofocus blur, nah itu menjadi plus point untuk ZV-E10 gitu teman-teman. Itu pakai kit lens aja pun cukup gitu. Menurut aku ZV-1 masih layak ya dibanding ZV-E10 karena ukurannya dan all around lens walaupun 1 inci, tapi dia udah di dalam, udah tidak ada, nggak pakai external lens, jadi dia udah langsung built in gitu. Ibaratnya kayak 2470 f1.8 sampai 2,8 loh teman-teman. Cuman bedanya 1 inci, tergantung kalian. Tapi itu size-nya jauh lebih kecil dia dan lebih tipis. Dan kalau mau lebih wide tinggal beli tuh yang Ulanzi WL1. Banyak lah review-review. Jadi dia menjadi 18 mili. Dengan sekarang jualnya ZV-1 kan 9 jutaan lebih atau 8 jutaan lebih ya. Tinggal pakai lensa itu pak udah hampir ultra wide lah, 18 mili loh itu. Kalau saya lihat itu ZV-E10 dia sebenarnya lebih mendekati improvement dari Sony 6400. Dia harganya udah mendekati, dia ibaratnya kayak adeknya 6400. Jadi sebenarnya bukan loncat dari ZV-E10 tapi dari E6400 karena harganya sama. Jadi dia cuma bedanya di tilting screen, product showcase, auto blur. Nah, itu yang memang dikhususkan untuk vlogger sih. Ya, sama ada auto beautify kalau nggak salah untuk di mukanya. Jadi teman-teman pilih yang mana? Semua balik lagi ke pilihan teman-teman. Ya, kalau ada komentar silakan komen di bawah. Dan sekian teman-teman, jika mendukung video ini terus dan channel ini tolong di subscribe dan like. Terima kasih.